Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'da. Pendengar syarahan singkat online dimanapun Anda berada, teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita dalam mengais rezeki dengan salah satunya adalah berdagang. Dan ini menjadi potensi terbesar dalam bentuk perdagangan. Karena apa? Rasulullah telah memberikan contoh dan Rasulullah telah memberikan gambaran bagaimana seorang muslim itu berdagang. Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang adalah diikuti oleh seluruh para sahabat seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, di mana mereka juga ikut berdagang dengan konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan sesungguhnya Allah mengharamkan riba. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdaganglah kamu. Kenapa? Karena 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam berdagang. Hadis riwayat Ahmad. Dari sini Rasulullah menganjurkan kita, mengajarkan kita bagaimana berdagang menjadi salah satu bentuk pengambilan rezeki yang sangat luar biasa. Dari hal tersebut ada 4 sifat utama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ikuti dalam proses berdagang. Yang pertama adalah sifat siddiq, yaitu gambaran integritas yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Siddiq menggambarkan kejujuran, menggambarkan keberanian, menggambarkan integritas yang diikuti untuk memberikan suatu pengakuan yang benar-benar akan fakta hal tersebut. Dan Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut dalam proses berdagang, di mana barang dengan harga berdasarkan dengan kualitas apa yang diberikan. Rasulullah tidak pernah menutup-nutupi kalau memang ada barang yang cacat atau memang ada barang yang masih kurang bagus. Ini selalu dijelaskan sehingga rasa cinta pedagang, rasa cinta mereka yang ingin membeli semakin cinta. Nah, hal tersebut ini memberikan gambaran yang indah bagi kita semuanya. Yang kedua, Rasulullah SAW memiliki sifat amanah. Ini menggambarkan responsibility, rasa kepercayaan yang sangat luar biasa diberikan kepada Rasulullah SAW dengan sifat yang jujur, dengan sifat yang amanah, menciptakan responsibility yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Para pedagang juga percaya kepada beliau. Karena apa? Rasulullah SAW itu berdagang selalu mendapatkan keuntungan yang besar. Dan bukan hanya mendapatkan keuntungan, pembeli juga sangat merasa bahagia. Bahkan mereka yang berdagang di sekeliling beliau merasa sangat senang. Ini yang sangat luar biasa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Yang ketiga, sifat Rasulullah SAW adalah dengan apa? Public speaking, yaitu tablik, cara penyampaian yang baik, cara penyampaian yang benar, cara mengikat seseorang tersebut dengan suatu fakta kebenaran, tapi juga dengan kelembutan yang sangat luar biasa, sehingga menciptakan ketertarikan manusia terhadap barang tersebut. Nah, ini yang menjadi pola 3 unsur awal bagaimana kita dalam berdagang. Yang pertama sekali dengan kejujuran, menciptakan responsibility, cara penyampaian dengan yang sangat baik. Ini dibungkus oleh Rasulullah SAW dalam bentuk intelektualitas yang sangat luar biasa, yaitu menggambarkan sifat yang keempat, yaitu intelektual. Kecerdasan Rasulullah SAW dalam berdagang. Ini dilihat dari mana? Di mana Rasulullah SAW berdagang dari negeri Mekah ke negeri Syam, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini menggambarkan apa? Kecerdasan dalam melihat peluang usaha, kecerdasan dalam melihat kondisi pasar, kecerdasan dalam melihat suasana, apa yang bisa dijual di sana. Sehingga ini yang harus kita petik, sini yang harus kita ambil. Dan ada satu kunci yang sangat luar biasa ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya dalam proses perdagangan hal tersebut. Ini juga yang diikuti oleh para sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Yaitu apa?
setelah ekspansi perdagangan Rasulullah SAW, setelah mendapatkan keuntungan, Rasul tidak pernah lupa untuk bersedekah. Mengapa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Rasulullah SAW, wahai anak Adam, berinfaklah Anda. Karena di saat engkau berinfak, maka Allah berinfak kepadamu. Ini gambarnya apa? Di saat kita bersedekah, maka Allah akan membuka pintu rizki untuk kita bersedekah pula. Itu artinya apa? Di saat kita bersedekah kepada orang lain, Allah akan datangkan rizki kepada kita. Ini menjadi pintu rizki kepada kita semuanya. Sehingga sedekah menjadi manuver utama yang harus kita lakukan dalam proses perdagangan. Nah, dalam hal tersebut Rasulullah SAW menggambarkan semuanya itu dengan kekuatan beribadah. Apa kata Rasulullah SAW? Dekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hubungan komunikasi yang dilakukan oleh Rasul terhadap Tuhan adalah komunikasi yang sangat luar biasa. Ini yang harus dicontoh oleh para pedagang, oleh para pengusaha-pengusaha. Yang dimana hubungan secara vertikal minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Kenapa? Di saat komunikasi kita bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan segala jalan kesuksesan untuk kita semuanya. Sahabat-sahabatku sekalian. Nah, dari syarahan di atas dapat kita pahami bahwasanya sekarang kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Sistem perdagangan yang harus diikuti adalah bagaimana dengan sifat dan karakter Rasulullah SAW dengan kejujuran yang sangat luar biasa. Sehingga jangan lupa oleh karena itu kita untuk selalu bersedekah, memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan, apalagi dalam kondisi yang sekarang. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabatku semuanya, dari syarahan singkat di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan dari teladan sifat Rasulullah SAW. Yang pertama, ikuti 4 karakter sifat Rasulullah SAW agar kita memiliki jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus untuk menuju perdagangan yang sukses. Yang kedua, jangan lupa teruslah bersedekah karena itu pembuka rizkimu. Yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan ibadah yang jauh lebih tinggi daripada orang lain lakukan, sehingga pintu rizki dalam perdaganganmu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.